Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 560. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Kemarahan Ariel langsung mengalir ke otaknya, dan urat biru di dahinya terlihat. Setiap kali tangisan Aisila merupakan siksaan dan rasa sakit yang hebat baginya. Dia lebih memilih melukai dirinya sendiri daripada mendengar putrinya disiksa. Dia tahu bahwa ini adalah Supriyadi yang memperingatkannya dengan cara ini. Tetapi dia lebih tahu bahwa kompromi dengan Supriyadi hanya akan membuatnya semakin tidak bermoral. Mungkin ke depannya, Aisila akan melakukan hal-hal yang lebih berlebihan. Jangan sakiti dia lagi. Ariel mengertakkan gigi. Suara pria di telepon tampak sangat bangga. Dan berkata, sekarang berlututlah di depan Supriyadi. Saya dapat mempertimbangkan untuk mengirimnya ke rumah sakit. Saya tidak berpikir Anda ingin melihat putri kecil ini terus menderita. Bagaimanapun, dia adalah putrimu. Ariel menarik napas dalam-dalam, menutup panggilan video, dan berjalan menuju kamar Supriyadi. Setelah Supriyadi kembali ke kastil, dia menunggu Ariel di kamar, dan ekspresinya sangat bangga. Menurutnya, dengan cara ini, Ariel pasti akan patuh. Dia tidak sabar untuk melihat Ariel berlutut di depannya dan memohon belas kasihan, mengibas-ngibaskan ekornya seperti anjing malang. Ketika mendengar ketukan di pintu, Supriyadi tahu bahwa Ariel akan datang. Tetapi dia sengaja menunda beberapa saat sebelum membuka pintu. Dia harus membuat Ariel cemas. Dan dia harus memberi tahu Ariel siapa tuannya dan siapa pelayannya. Supriyadi membuka pintu, berkata dengan lirih, "Mengapa datang kepadaku dengan terburu-buru?" Ariel tidak mengatakan apa-apa tentang pertanyaan Supriyadi. Tetapi malah memberi tahu Supriyadi niatnya dengan tindakan praktis. Ariel mencekik leher Supriyadi, berkata dengan mata muram, "Panggil bawahanmu segera dan minta dia untuk membawa Aisila ke rumah sakit." Ini benar-benar berbeda dari yang diharapkan Supriyadi. Dalam benaknya Ariel akan berlutut memohon belas kasihan. Dia tidak pernah menyangka sikap Ariel begitu kuat. "Kau bajingan, biarkan aku pergi. Percaya atau tidak, aku akan membiarkan dia membunuh Aisila segera." Supriyadi berkata dengan marah, "Apakah kamu berani membunuh Aisila? Kamu mengancamku dengan apa? Kamu tidak bisa mengancamku. Apakah kamu masih bisa mendapatkan hak untuk mewarisi patriark?" Ariel berkata dengan dingin, "Supriyadi tidak berani membunuh Aisila. Dan dia bahkan tidak pernah memikirkannya seperti itu. Karena pegangan ini sangat penting baginya. Aisila harus hidup dengan baik sebelum dia bisa terus-menerus menekan nilai guna Ariel." Tapi dia menyakiti Ariel untuk memberi pelajaran. Jika Ariel harus patuh mulai sekarang, jika Ariel dikompromikan saat ini, dia akan mencuri perhatian alih-alih kehilangan semuanya. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir dan melepaskanku." Supriyadi mengertakkan gigi dan berkata. Tidak hanya Ariel tidak melepaskannya, tetapi sebaliknya dia meningkatkan kekuatan di tangannya. Wajah Supriyadi langsung memerah, dan nafas yang bisa dia hirup menjadi semakin berkurang. "Aku akan membunuhmu. Bahkan jika bawahanmu membunuh Aisila, mereka tidak akan bisa mendapatkan hidupmu kembali. Apakah kamu yakin ingin melakukan pertukaran seperti itu?" Wajah Ariel sangat dingin, seperti es dingin yang disiramkan ke kepala Supriyadi. Supriyadi secara tidak sadar menjabat tangan Ariel, tetapi kekuatan perjuangannya benar-benar dapat diabaikan. Tetapi dia sangat menyadari fakta bahwa jika dia tidak berkompromi dengan Ariel saat ini, hidupnya mungkin benar-benar tidak terselamatkan. Supriyadi mengangguk ke Ariel dengan sedikit melengkung. Ini adalah tindakan eksplisit terbesar yang dapat dia lakukan dalam kondisinya saat ini. Ariel melepaskan Supriyadi. Supriyadi dengan rakus menghirup udara segar. Dia akhirnya merasa hidupnya terangkat. Dia juga tahu bahwa menggunakan metode ini untuk menganiaya Ariel tidak akan pernah membuatnya mendapatkan keuntungan apapun. "Apa kau benar-benar tidak takut aku akan membunuh Aisila?"
kata Supriyadi enggan. Awalnya, niatnya adalah membuat Ariel menundukkan kepalanya, tapi dia tidak menyangka akan ketinggalan. Hasil ini membuat Supriyadi sangat tidak berdaya. Kamu tidak punya nyali untuk melakukan ini, karena aku tahu persis apa yang kamu inginkan. Jadi jangan melakukan hal-hal tidak berguna seperti itu di masa depan. Kalau tidak aku akan benar-benar membunuhmu. Ariel berkata dengan ringan. Supriyadi menarik napas dalam-dalam dan berkata, dalam kasus ini, kami telah mencapai konsensus. Mulai sekarang, saya akan membiarkan orang-orang saya merawat Aisila dengan baik. Dan Anda, melakukan yang terbaik untuk membantu saya mendapatkan posisi patriark. Selama saya menjadi patriark, aku melepaskan Aisila. Bagaimana? Ariel menggelengkan kepalanya dan berkata, mulai hari ini, ketika saya ingin melihat anakku, ketika saya ingin menelponnya, kamu sebaiknya memberitahu bawahanmu dan menjawab panggilan video saya kapan saja. Ariel, jangan bertindak terlalu jauh, kata Supriyadi. Apakah kamu tidak menginginkan posisi patriark? Ariel bertanya dengan ringan. Supriyadi membiru karena penyesalan. Dia baru sekarang menyadari sepenuhnya apa artinya kehilangan akal dan hancur. Keputusan untuk menyakiti Aisila tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun, tetapi malah memberi Ariel modal untuk mengancamnya. Dia tahu sumber ancaman ini, tetapi dia tidak bisa mengabaikan posisi patriark. Oke, aku berjanji padamu, kata Supriyadi. Cepat beritahu dia. Aku ingin melihat seluruh proses Aisila pergi ke rumah sakit. Setelah berbicara, Ariel berbalik dan pergi. Setelah kembali ke kamar, Ariel memutar video call, dan pihak lain menjawab tanpa ketegangan. Tetapi pria itu tidak berbicara, dan nadanya yang penuh kemenangan mungkin berubah menjadi keengganan. Ariel melihat ke arah Aisila di video. Putri kecil itu terisak-isak dengan sangat pelan. Tapi ini adalah satu-satunya cara dia bisa mengungkapkan rasa sakitnya. Dengan air mata berlinang di mata Ariel, dia menutup telepon setelah melihat seluruh proses perawatan medis Aisila dan tidak ada yang terjadi. Di ruangan lain di kastil, wajah Vijay berat, dan dia terdiam lama tanpa bicara. Martis berdiri dengan gemetar di samping. Kalah dari Ariel adalah hal yang memalukan. Belum lagi Vijay. Dia sangat khawatir bahwa akan dimintai pertanggungjawaban. Puan, maafkan saya menganggapnya enteng. Martis berkata kepada Vijay dengan kepala menunduk. Vijay menarik napas dalam-dalam. Kesungguhannya bukanlah untuk marah pada Martis, tetapi untuk kekuatan Ariel. Bukan lagi statusnya yang dapat menentukan nasib Ariel. Di depan keluarga besar seperti keluarga Muklis, Vijay, sebagai orang terkaya, memiliki identitas tertinggi. Namun, di dalam semua ini, Vijay hanyalah orang yang terpinggirkan. Jika tidak, dia tidak akan dapat melakukan tugas semacam ini. Vijay tidak pernah memahami dengan jelas betapa kuatnya organisasi ini di atas sekuler, tetapi dia memahami satu hal dengan sangat baik. Dengan statusnya, dia tidak bisa memutuskan bagaimana menghadapi Ariel. Tetapi jika dia memberitahu orang-orang tentang status yang lebih tinggi tentang masalah ini, dia bahkan tidak ingin mendapatkan manfaat sedikit pun dari rumah Muklis. Ini untuknya. Tapi kerugian besar, apakah dia menyembunyikannya? Setelah ide ini lahir di benak Vijay, dia sudah takut sebelum dia melakukannya. Karena begitu insiden itu terungkap, dia hanya akan memiliki satu nasib. Itulah kematian. Martis, uang dan takdir. Apa yang lebih penting? Vijay bertanya pada Martis. Martis mengerutkan kening. Tidak mengerti apa arti pertanyaan Vijay. Tetapi jika Anda membiarkan dia memilih, itu pasti takdir. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan. Itu bukan apa-apa. Puan, tentu saja takdir lebih penting. Jika takdir hilang, tidak ada jumlah uang yang akan dihabiskan. Kata Martis, kamu bisa mendapatkan 100% uang. Tetapi kamu mungkin hanya memiliki peluang 50% untuk kehilangan hidupmu. Bagaimana kamu memilih? Vijay terus bertanya. Masih memilih takdir. Itu menyiksa untuk hidup dengan gemetar, kata Martis. Vijay mengangguk dan berkata, faktanya, banyak orang di tempatku yang tidak menyukai uang. Orang-orang itu berteriak bahwa perselisihan sekuler adalah permainan yang naif. Tetapi siapa yang tidak ingin menikmati kemuliaan? Tidak ada yang menyukainya.
Dalam kehidupan sehari-hari saya, sebagai penghubung antara dunia lain dan bumi, saya lebih memenuhi syarat daripada orang lain untuk menikmati kehidupan baik yang dihasilkan oleh uang. Tetapi sayangnya kamu memiliki lebih banyak kendala. Martis mendengarnya dikabut. Dia tidak tahu apa Vijay menghela nafas, dan dia tidak tahu bahwa keterikatan batin Vijay adalah karena uang. Tuan, seperti apa kiamat yang sebenarnya? Mari bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebagai murid Vijay, Martis hanya tinggal di pinggiran. Yang dia tahu hanyalah bahwa tempat lain diisolasi dari dunia. Tapi Martis belum pernah melihat tubuh asli seperti apa itu. Tidak mungkin bagimu untuk mengetahui apa kiamat sebenarnya dalam seluruh hidupmu. Karena kamu tidak tahu. Mungkin sebentar lagi akan lebih tinggi dari kita di dunia lain. Vijay menghela nafas, bersambung.